Pemirsa, kali ini kita akan membacakan sejumlah pertanyaan dari netizen di luar sana yang sudah dirangkum nih di Instagram nih, Dok. Oke, siap. Kita akan bacain semua pertanyaannya. 3 deh paling maksimal. Nah ini, saya bacain ya, Dok ya. Pertama, Dok, saya depresi karena sampai saat ini saya masih belum dapat pekerjaan. Saya merasa diri saya gagal, apa yang harus saya lakukan meski hobi saya sudah dijalani untuk tidak stres dan depresi. Kemudian yang kedua, Dok, depresi menyerang saya karena saya jadi takut untuk melamar pekerjaan. Gimana supaya tidak depresi nih? Karena pikiran saya penuh dengan pikiran untuk membahagiakan keluarga dengan penghasilan yang saya peroleh. Nah terus yang ketiga, Dok, zaman sekarang kan cari kerja susah. Seberapa penting afirmasi positif dalam pribadi kita? Nah, ya bagaimana, Dok, contoh afirmasi positif? Saya juga bilang nih, Dok, ya, gimana? perlu juga ya. Perlu. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, kelihatan sekali ya bahwa seseorang itu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu ada drive, ada semangatnya. Cuma sayangnya mungkin belum dapat pekerjaan menyebabkan orang itu jadi punya pikiran negatif dan bisa berujung kepada stres, gangguan cemas, dan bahkan depresi. Jadi yang pertama adalah kita rubah dulu mindset kita gitu ya. Pertama, validasi perasaan kita bahwa saat kita merasa cemas, khawatir, marah, kesel, sedih, itu hal yang wajar kok. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita gitu. Jadi itu juga bukan kesalahan kita belum dapat pekerjaan karena mungkin lapangan kerja terbatas dan kompetisi yang cukup ketat ya. Baru yang kedua, mencoba merubah mindset kita gitu ya, bahwa belum dapat pekerjaan sekarang bukan berarti hidup yang buruk. Satu hari yang buruk bukan berarti hidup yang buruk. Artinya ada kesempatan. Anggaplah ini sebagai latihan, sebagai suatu proses perjalanan panjang. Jangan menjadikan mendapat pekerjaan itu sebagai tujuan akhirnya, tapi pengembangan diri. Perbaiki CV, latihan wawancara, kemudian pengembangan diri yang lain tentunya bisa dilakukan. Itu merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang seperti itu juga membuat diri kita lebih berharga. Lakukan beberapa teknik afirmasi diri seperti misalnya butterfly hug gitu ya, mengatakan kita berharga dan penting, dan juga mungkin berkaca di kaca untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan hal ini ke depan. Baik dong. Nah ini keren banget tadi, it's okay to not be okay. Yes. Terharu saya dong. Nah ini terakhir nih, Dok. Nah Aisyah mungkin terlebih dahulu, kira-kira Aisyah ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk meminta tips kepada dokter? Apa yang dia lakukan oleh Aisyah sendiri untuk mengantisipasi, untuk menjaga kesehatan mental tetap terjaga sampai saat ini? Baik, jadi untuk pribadi saya sendiri, tipsnya itu yaitu selalu bersyukur untuk hal sekecil apapun ya. Terkadang kan roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan akan ada masanya yang belum kerja akan mendapatkan pekerjaan. Lalu memberikan afirmasi positif pada diri sendiri bahwa saya bisa gitu. Luar biasa, Ya. positif sekali. Ya, Nah, dokter terakhir nih Dok, menanggapi Aisyah bagaimana nih Dok tipsnya supaya tetap bisa menjaga kesehatan mental di tengah sulitnya mendapat pekerjaan? Pertama, sadari dulu ya bahwa kesehatan mental itu adalah investasi kita, terutama dalam pekerjaan. Jadi menjaganya tetap baik itu menjadi prioritas tentunya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah validasi tadi ya, perasaan kita kalau punya perasaan yang nggak enak. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menjaga rutinitas harian. Jaga pola tidur, jaga pola makan, berolahraga. Nah, pisahkan juga identitas diri kita dengan pekerjaan. Belum mendapatkan pekerjaan itu tidak membuat kita lebih rendah, lebih lemah, lebih kurang daripada orang lain. Membatasi diri dari informasi-informasi yang terlalu banyak yang negatif juga penting ya. Dan pilah-pilah tuh informasinya. Tetap terhubung dengan orang lain, dengan berada dalam komunitas, punya teman, bestie, dan keluarga, tempat kita sharing juga bagus sekali. Dan kalau kita tadi memiliki gejala-gejala stres, jangan ragu dan khawatir untuk kemudian konsultasi ke profesional kesehatan jiwa agar kesehatan mental yang menjadi modal dan investasi kita itu bisa kemudian terjaga dengan baik ke depannya. Demikian tipsnya, salam sehat jiwa. Salam sehat, terima kasih banyak Dokter Lahargo dan terima kasih banyak ya Aisyah atas sharing-sharingnya, bermanfaat sekali. Tentunya berharap supaya kita bisa selalu memasukkan nilai-nilai dan juga vibe positif ya Dok ya di dalam diri kita supaya terhindar dari pola pikir negatif yang mengganggu. Nah pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan tema yang luar biasa. Pemirsa di rumah juga tetap jaga kesehatan mentalnya ya. Jangan sampai berpikiran negatif dalam upaya mencari pekerjaan tentunya. Dan saya Syahada Yostiza, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.